Johan, Ya. sebelum cerita soal sunatan massal dan yang paling penting juga aku mau tahu bagaimana cara mengumpulkan donasi ya. Karena nggak mudah juga bagi orang yang belum punya pengalaman untuk menggalang dana, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi sebelum sampai ke cerita itu, katanya kamu pernah dengar ada reporter, kan sekarang jadi produser ya, reportermu memberikan laporan tentang satu keluarga yang terdampak COVID, yang kemudian secara ekonomi mereka membutuhkan uluran tangan. Terus kamu merasa terpanggil, bagaimana ceritanya itu ya? Ya, jadi dari aku menjadi wartawan itu selalu ditaruh di bidang yang liputan mendalam, Bang. Oke. Kata orang sih investigasi, tapi kita nggak terlalu investigasi, tapi liputan yang panjang, mendalam. Iya. Kebetulan tema kita mengangkat dampak COVID ya terhadap perekonomian di Jakarta gitu. Terus reporterku mencari lokasi yang warganya terdampak gitu. Dapatlah di Palmerah gitu kan. Suami istri dia kerja, suaminya karena pandemi ini dia dirumahkan gitu kan. Dirumahkan kemudian 3 bulan tidak bayar kontrakan. Itu rumah kontrakannya ukuran 6 kali 3 kali ya. Jadi Sepetak gitu aja. sepetak aja di dapur di situ, Tempat ruang tamu tidur di situ, situ. tempat tidur di situ dengan anak 3 gitu. Terus dia mengasih tahu juga, Bang Jo ini mereka makan nasi aking dari tetangganya, nasi yang sudah bekas dia jemur kemudian dimasak lagi gitu kan. Aku ngeditnya aja juga udah aduh gimana ya. Sedih lah gitu kan. Akhirnya besoknya aku langsung berangkat itu Bang, berangkat sendiri bawa sembako. Aku anterin ke rumah dia gitu kan. Ini sebagai pribadi ya? Betul Bang, sebagai pribadi. Jadi kamu cari alamatnya, Cari alamatnya, ketemu, terus kasih bantuan. Iya, betul. Kemudian ada temen lagi ngontak, Bang Jo, ini aku mau ngasih juga nih. Oke, aku anterin. Dapatlah terkumpul, lumayan lah kita kasih ke sana dia, gitu. Dari teman-teman juga. Mungkin karena melihat aktivitas aku selama ini seperti itu, jadi mereka banyak yang nitip gitu Bang. Gitu. Kayak kemarin di Serang itu, kontributor Serang ngasih tahu, Bang Jo ini ada satu keluarga rumahnya udah mau hancur, nggak punya apa-apa gitu. Kita berangkat ke sana. Bang Jo ini ada satu rumah yang tinggal dia di gubuk, benar-benar di gubuk Bang. Seorang diri gitu, karena istrinya meninggalkannya gitu kan, dia tinggal di gubuk. Ya kita langsung ke sana kita kasih gitu kan. Jadi karena banyak temen yang tahu kamu urusannya kayak Kementerian Sosial betul, gitu. Bang, betul. Akhirnya kalau ada apa-apa dikontak ya? Betul gitu. Bahkan Bang Jo gue punya buku nih, satu kardus isinya komik semua. Komik semua dari Shinchan, dari dan banyak buku itu ya, Doraemon dan sebagainya itu ya. Akhirnya aku ambil. Aku ada buku tapi isinya politik, ekonomi. Ya nggak apa-apa aku ambil. Ya, akhirnya aku ambil. Terakhir di Bali juga kenalnya dari sosial media semua, dari Twitter itu yang di Bandung. Bang Jo minta alamatnya, gue mau kirim buku nih. Dikirim lah 2 kardus gitu kan. Jadi selama weekend ini aku atur biar bagaimana bisa mengantarkan buku-buku ini gitu kan. Oke, jadi kalau ada waktu luang diisi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, siapa yang diajak serta itu? Ya teman-teman kemarin yang kita sering touring senang itu. Oke, gitu. mereka juga merasa ada panggilan juga ya. Betul. Nah, kalau sunatan massal itu bagaimana ceritanya? Nah, dari peristiwa yang tsunami itu kita bikin di lokasi yang terdampak tsunami itu sunatan, kita kasih kuota 20 anak gitu kan. Ternyata yang terkumpul hanya 12, ya nggak apa-apa, kita lakukan sunatan massal. Kemudian ke depan beberapa hari kemudian tetangga desanya ngontak lagi, Bang Jo, desa gue juga diinin dong dikasih sunatan massal. Oke, kita jadwalin pindah ke tetangga desa, kita sunatan lagi di situ yang kedua. Gitu. Kemudian yang di Cianjur, Cikadu itu juga seperti itu. Bang Jo nih di sini juga banyak nih anak-anak yang belum sunat. Jadi ada beberapa lokasi yang menurutku punya karakteristik berbeda-beda gitu kan. Kalau yang di Lampung di pinggir laut, kemudian yang di Cianjur di pegunungan gitu kan. Kalau yang di Lampung ini yang sunat antara umur 3 sampai 8 gitu kan. Aku kaget yang di Cianjur. Kenapa? 20 anak itu yang sunat antara umur 2 bulan sampai
1 tahun masih balita gitu kan, Masih kecil. masih kecil semua gitu. Nah, tapi omong-omong, uang ini untuk kegiatan-kegiatan ini dari mana? Nah, uang-uang ini dari pribadi-pribadi kita. Kita menyebutnya tabungan akhirat gitu ya. Tabungan akhirat. Ayo kita mau nabung nih tabungan akhirat dari pribadi-pribadi kita aja. Nah, nanti mungkin ada teman kalau kita share ke sosmed, kita akan mengadakan sunatan di Cianjur nih. Langsung ada yang ngontak tuh, Bang. Bang Jo, gue mau transfer segini, minta nomor rekeningnya gitu kan. Akhirnya dikirim gitu. Awalnya dari kita bahkan berkomitmen jangan sampai ini ladang kita direbut orang lain gini. Karena masih banyak orang yang mau membantu gitu. Jangan sampai ladang ini kita pun nggak ada sumbangan gitu. Jadi diutamakan dari kita dulu gitu. Oke, jadi ini berebut berbuat baik lah ya. Betul, berbuat baik.